Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Innallaha ya'lamu darajati wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'alamihim wa fadhil barakatihim. Bidini wa dunia wal akhirah ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bilafiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية wasalahil akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, melanjutkan yang kemarin, masih dalam pembahasan apa? Istighna. Yang kemarin apa kemarin? Hah? 11 sifat. Jadi makna ketuhanan. Makna apa? Ketuhanan. Kalau Allah itu nama bagi Tuhan. Hah? Namanya Tuhan. Allah itu siapa? Allah itu nama.
Saya nyembahnya Allah. Apa itu nyembah nama? Banyak orang hanya kenal Allah, kenal namanya, nggak kenal Tuhan itu apa. Maka di sini kita diperkenalkan apa itu yang namanya Tuhan, bukan cuma kenal namanya. Ya, apa Tuhan itu? Tuhan itu zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Itu namanya Tuhan. Nah, yang seperti itu namanya Allah. Gitu. Lah, kemarin sudah kita bahas apa yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Oh, yang menunjukkan Allah tidak butuh pada segala sesuatu karena pada dirinya wajib bersifat dengan 9 sifat. Eh? 67 67. Nah, wajib pada Allah berapa? 9 sifat. Apa aja 9 itu? 9 apa aja? Wujud, Qidam, Baqa, Khalaqalil Awadis, Qiyamu binafsi, Sama, Basar, Kalam, Sami'an, Basiron, Mutakalliman. Berapa ini? 11 sifat. Wajib pada Allah 11 sifat. Dengan 11 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Enggak butuh apa saja. Yang pertama, enggak butuh diciptakan. Mana sifatnya? Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafah, lil Awadis. Terus enggak butuh kepada zat yang lain. Mana? Qiyamuhu binafsi. Terus enggak butuh disempurnakan oleh yang lain karena Dia maha sempurna. Mana yang menunjukkannya? Sifat sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakallim. Jadi 11 sifat ini menunjukkan berapa? 3 perkara yang tidak Allah butuhkan. Yang pertama, enggak butuh pencipta. Yang kedua, tidak butuh pada zat yang lain. Yang ketiga, tidak butuh disempurnakan. Terus ditambah satu lagi, Allah tidak butuh pada yang diciptakan. Allah itu enggak butuh makhluk. Enggak butuh apa? Enggak butuh pada makhluknya. Apa yang menunjukkan Allah enggak butuh makhluk? Yang menunjukkan Allah tidak butuh makhluk ada halaman 69. Apa itu? Wa yukhadhu minhu tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Apa itu? Wajib Allah
suci dari gharad. Apa gharad itu? Mengambil keuntungan dari ciptaan Allah atau mengambil keuntungan dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Allah itu tidak mengambil keuntungan. Kalau Allah mengambil keuntungan gimana? Hah? Berarti masih butuh. Hah? Masih? Iya. Ya, Allah itu punya mau. Masa Allah nggak ada maunya gimana sih? Lah ya, maksudnya Allah itu punya mau menciptakan alam. Tapi di dalam kemauannya itu tidak mengambil keuntungan. Bikin alam ini ya maunya Allah. Lah, maunya Allah itu kenapa? Gitu loh. Kok Allah tiba-tiba mau bikin alam? Kan tadinya alam nggak ada. Kok tahu-tahu Allah mau bikin alam? Kenapa? Ente nih, tadi nggak mau minum kan? Tiba-tiba pengen, kenapa? Nah, kenapa minum? Karena ente punya kekurangan. Apa? Haus. Untuk menghilangkan haus, kamu nggak bisa. Maka kamu butuh pada yang lain. Itu loh. Semua yang di dalam pekerjaannya itu punya tujuan. Setiap yang pekerjaannya punya tujuan, pasti butuh apa? Hah? Butuh pertolongan. Jadi ini sifat ini menunjukkan Allah itu tidak butuh ditolong oleh yang lain. Kalau Allah punya tujuan, berarti Allah butuh pertolongan. Kan disitu katakan, kalau apabila Allah menciptakan makhluk karena mencari keuntungan atau hasil, maka Allah butuh kepada sesuatu yang bisa membantunya mendapatkan keuntungan. Kalau nggak dibantu, kalau nggak dibantu, tujuannya tidak tercapai, gitu loh. Kalau nggak dibantu, tujuannya nggak tercapai. Berarti Allah menciptakan alam punya tujuan nggak? Dikatakan di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Itu menyembah itu, jin dan manusia itu menyembah kepada Allah, itu tujuannya Allah itu apa bukan? Allah itu bikin manusia jin, tujuannya agar jin dan manusia nyembah Allah, betul nggak?
Eh? Ini loh pentingnya kamu ngaji kitab ini. Biar kamu kenal Allah. Allah itu harus beda dengan makhluk 100% itu. Nggak boleh sedikit pun ada persamaannya, nggak boleh. Zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya juga beda. Kalau perbuatan makhluk pasti punya tujuan. Makanya makhluk itu di dalam ngerjain apapun mesti butuh pertolongan. Ente mau bakar sate, ditolong siapa? Banyak. Ada arang, banyak yang nolong. Padahal kerjaan cuma satu, mau bakar sate, tapi yang nolongin banyak. Di sini apa contohnya? Untuk mendapatkan air, apa? Maka seseorang harus menggali sumur untuk menghasilkan air. Nah, untuk menggali sumur ditolong siapa? Pacul, bor. Kalau enggak, gimana mau gali sumur? Gitu kan? Berarti setiap pekerjaan yang punya tujuan itu pasti ditolong oleh yang lain untuk bisa mencapai tujuannya. Kamu menyekolahkan anak, tujuannya apa? Biar pinter. Yang nolongin kamu siapa? Sekolahan. Kalau kamu bisa bikin anak kamu pinter, mau ente sekolahin nggak? Kalau ente bisa bikin anak kamu jadi pinter, dia nggak sekolah lagi. Karena ente nggak bisa, berarti ente butuh pertolongan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau Allah menciptakan makhluk jin untuk punya tujuan agar mereka ibadah, tujuannya Allah itu memerintahkan makhluk agar makhluk menjadi orang yang ahli ibadah. Berarti yang membantu Allah siapa untuk mencapai tujuannya? Yang membantu Allah mencapai tujuannya agar makhluk ibadah siapa? Nabi, malaikat, ngasih perintah, ngajarin caranya ibadah begini. Apa Allahnya turun, celuk gitu. Ente ibadah caranya begini gitu. Jadi Allah bikin jin dan manusia itu untuk apa kalau enggak untuk ibadah? Untuk apa? Pekerjaan selain bertujuan itu ada pekerjaan yang lain. Namanya apa? Hikmah. Namanya hikmah.
Setiap yang diperbuat Allah itu mengandung hikmah namanya, bukan tujuan. Apa hikmah itu? Hikmah itu menciptakan sesuatu yang di dalamnya ada keuntungan dan ada kerugian. Itu namanya hikmah. Jadi setiap apapun yang Allah ciptakan itu mesti mengandung hikmah. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau ada kejadian apa-apa ngomongnya apa? Hah? Udah ada hikmahnya, ambil aja hikmahnya. Ya, kenapa? Karena itulah perbuatan Allah. Setiap yang Allah ciptakan mesti mengandung hikmah. Apa sih hikmah itu? Di dalamnya ada keuntungan, ada kerugian. Lah, Allah menciptakan jin dan manusia, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ente jadi manusia, ente dibikin Allah nih. Apa yang ente dapat untungnya apa? Keuntungan apa yang kamu dapat dengan kamu diciptakan Allah? Apa keuntungannya? Saya bisa kenal Allah. Ya. Kalau ini nggak dibikin, kenal nggak sama Allah? Hah? Dengan diciptakan, saya bisa mendapatkan keuntungan apa? Kenal Allah. Terus bisa ibadah kepada Allah, bisa tunduk kepada Allah. Nah, kalau saya diciptakan oleh Allah, tapi tidak mau mengenal Allah, gimana? Gak mau ibadah kepada Allah, gak mau tunduk kepada Allah. Jadi kalau kamu diciptakan Allah kok kerjaannya gak ibadah, gak mau kenal Allah, ente mau jadi apa? Hah? Mau jadi hewan, kucing. Kucing dibikin Allah itu bebas. Ya. Mau kawin sama maknya sendiri, mau makan anaknya, mau kawin sama tetangganya, mau bebas sudah, dia nggak ada urusan. Mau tidur sepanjang hari, mau nyolong ikannya orang lain. Kucing kalau makan makanannya orang disebut nyolong nggak? Potong tangannya dong. Salah nggak kalau kucing ambil makanannya orang? Kalau kucing. Kalau orang ngambil makanannya orang lain, salah, maling. Nah, kalau kucing, ya bebas lah bang. Kucing kok dia mau salahin? Dasar kucing tukang nyolong, nyolong punya siapa? Kata kucing, saya nggak nyolong. Kenapa? Ini punya Allah semua. Bebas saya makan. Ya. Nah kalau manusia, Allah bikin hujan. Apa hikmahnya? Hah? Apa lagi? Hah? Apa? Apa lagi? Tukang payung laku, tukang jas hujan. Apa lagi? Tukang es sabar. Ya, ya Allah kok hujan terus, sabar. Itu namanya apa? Hikmah. Itu loh. Ada keuntungan,
ada kerugian. Gitu loh. Nah, kalau tujuan di dalamnya yang dicari cuma untung. Nggak ada nilai rugi yang ada di dalamnya gitu loh. Maksudnya dia hanya memikirkan keuntungan, tidak menanamkan ada nanti orang yang bisa tidak mendapatkan keuntungan, maka dari tidak dapat keuntungan itu dia akan dapat kerugian. Itu nggak ada di dalam tujuannya orang yang mengerjakan sesuatu, itu nggak begitu. Beda sama hikmah. Allah bikin perempuan, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Rame dunia. Tukang jahit laku. Tukang apa lagi? Kosmetik laku. Tukang rias laku. Allah bikin nyamuk, apa hikmahnya? Obat nyamuk laku. Coba dengar ya. Allah bikin nyamuk itu hikmahnya apa? Sedunia bisa kerja. Coba. Sedunia bisa kerja. Coba. Cuman gara-gara hikmahnya ada, dokternya kerja, formasinya kerja. Dokternya kerja, gara-gara dokter kerja dapat duit, anaknya sekolah. Mau bikin pabrik obat nyamuk, tukangnya kerja. Mau ngirim obat nyamuk, mobilnya kerja. Bensinnya. Ini nyamuk satu, dunia rame. Coba, itu namanya apa? Hikmah. Bukan tujuan. Kalau tujuan, nanti Allah butuh pertolongan untuk mencapai tujuannya. Karena setiap yang punya tujuan itu dia punya kekurangan. Dia akan butuh sama yang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu apa? Perbuatannya Allah tidak punya tujuan. Itu. Kalau Allah punya tujuan, berarti perbuatan Allah sama dengan makhluk. Itu dengan kata-kata setiap ucapan manusia terhidup baru menyembah itu bukan tujuan. Itu kan arti terjemahannya. Kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nggak bisa paham maknanya. Makanya Wahabi karena nggak ngaji ini, cuma baca terjemahannya doang, ya kesasar. Makanya kamu kalau pengen jadi ahli sunnah harus ngaji ini. Kamu nggak ngaji ini, saya jamin kamu nggak jadi ahli sunnah. Kenapa? Karena kamu nggak bisa membedakan mana haknya Allah, mana haknya makhluk. Dengan ngaji ini kamu akan tahu, oh ternyata zatnya Allah begini. Oh ternyata sifatnya Allah begini. Oh ternyata perbuatannya Allah begini. Kamu jadi ahli sunnah aja. Ini kata Kiai Asmoy apa? Orang yang sudah bisa hatam kitab ini jadi ahli sunnah, itu dia bisa bergembira dengan loncat-loncat, dengan jungkir balik,
dengan tertawa-tawa. Kenapa? Itu kegembiraan yang nggak ada tandingannya. Nanti bisa paham kitab ini sampai jadi ahli sunnah, itu anugerah Allah yang nggak ada dua. Hingga gembiranya kamu lebih gembira dari dikasih oleh Allah segala sesuatu. Hal yang paling menggembirakan untuk kamu bisa kenal kepada Allah. Itu hal yang paling menggembirakan. Seharusnya begitu gitu. Karena orang itu nggak mementingkan ini, dianggap buat apa sih? Gitu loh. Padahal dengan kamu kenal ini, kamu jadi ahlu sunnah wal jamaah. Kalau enggak gimana? Kamu cuman jadi orang Islam. Hah? Islam ikut, bukan Islam untungan, Islam abangan kata orang. Gitu loh. Maka penting gitu. Jadi enggak, yang penting ngaji tajwid, Quran penting. Wah, yang penting ngajar fikih, sholat, penting. Tafsir penting, penting. Semua ilmu agama penting. Tapi ada yang lebih penting. Itu maksudnya. Jangan gara-gara ini penting, udah ngaji ini aja, yang ini nggak usah. Oh, salah. Jadi ada yang penting, ada yang lebih penting. Kan begini, nih Nabi di antara Nabi semua mulia nggak? Ada nggak Nabi yang nggak mulia? Nabi semua? Nah, yang paling mulia? Ada satu. Ilmu agama semuanya penting, tapi ada yang paling itu yang pokok. Ya, ilmu tauhid, ilmu yang pokok. Kamu nggak ngaji ini, kamu nggak akan jadi ahlu sunnah wal jamaah. Kamu nggak akan bisa bedain haknya Allah dan haknya makhluk. Jadi perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan. Kalau perbuatan makhluk mencari keuntungan, punya tujuan. Perbuatan Allah tidak mencari keuntungan, tidak punya. Apa kalau Allah itu merintah kamu, terus kamu muji-muji Allah, Allah untung? Untungnya apa bagi Allah? Kalau sedunia ini maksiat, semua Allah rugi nggak? Sedunia nyembah Allah, semua Allah nggak untung nggak? Yang untung siapa? Yang rugi? Nah, itu namanya apa? Hikmah. Nyambung nggak? Ini jangan nanti lupa lagi. Ini kamu nggak boleh lupa sampai mati nih. Ini dasar agama ini. Dengan dasar ini kamu membangun agama Islam. Dengan dasar ini kamu menyembah kepada Allah. Ini orang yang nggak paham ini gimana, Bro? Ya nanti akan menisbatkan Allah itu dibantu oleh yang lain, mau nggak mau begitu. Karena menyamakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Allah bikin ini ya untuk ini. Allah bikin ini ya untuk ini. Allah bikin ini ya untuk ini. Kalau Allah bikin sesuatu untuk sesuatu, berarti nggak ada hikmah lainnya. Hanya satu itu doang, gitu loh. Allah bikin hujan ya untuk menyuburkan tanah. Berarti yang lain ya nggak ada lagi. Padahal dari hujan itu banyak
Dunia rame gara-gara apa? Waduk dibikin, selokan dibikin, tukang semennya laku, tukang kuli bangunan laku. Rame ini gara-gara hujan doang, itu rame gitu loh. Hikmahnya adanya hujan, masya Allah, rame. Tukang garam laku. Buat apa? Ngusir hujan. Ya. Itu kan pemerintah lagi ngurusin hujan, diusir sono, usir sini. Biar jangan ke DKI, digeser sono. Makanya apa? Garam tabur di atas. Tahu kalau ada garam hujan enggak mungkin, takut geser. Mengandung zat asam, mengandung zat ini, ya atur aja lah, pokoknya ya. Kita nggak ngerti dah gitu. Ini yang paham. Jadi ini namanya apa? Hikmah. Jadi memasukkan untuk menunjukkan Allah itu tidak butuh segala sesuatu, wajib bagi Allah tidak mengambil keuntungan. Kalau Allah mengambil keuntungan, berarti Allah membutuhkan pertolongan yang lain untuk mencapai tujuannya, untuk bisa memenuhi kepentingannya. Jadi Allah menciptakan alam ini ya nggak untuk apa-apa, enggak. Maka beruntunglah hamba yang diciptakan oleh Allah. Udah diciptakan, dikasih iman lagi, dikasih kenal sama Allah. Masya Allah, ini untungnya luar biasa. Kalau ada orang kok diciptakan oleh Allah, kok jadinya, ada yang diciptakan oleh Allah kok jadinya babi, jadinya monyet. Ente nggak boleh menghina. Dasar lu monyet. Kata si monyet, nyet. Kalau gua bisa milih, gua nggak mau jadi monyet. Gitu. Ya, kira-kira monyet sama kita mulia mana? Mulia kita kan. Tapi monyet kalau suruh milih nggak mau jadi manusia. Monyet nggak mau jadi manusia. Ente nggak mau jadi monyet. Monyetnya nggak mau jadi ente. Dikira, monyet kalau suruh milih jadi manusia senang. Kata siapa? Sebelum perintah agama itu diturunkan ke Nabi Adam, perintah ini sudah ditawarkan ke bangsa hewan, bangsa ikan, bangsa malaikat, gunung-gunung. Ini ada perintah nih, saya mau bikin perintah. Kalau ini nggak saya perintah ini, saya masukin surga. Kalau enggak ya Allah neraka. Jangan ya Allah, enggak, saya nggak sanggup. Itu monyet itu nggak sanggup terima ini. Udah saya jadi monyet nggak apa-apa ya Allah. Daripada jadi apa? Bebannya tinggi ya Allah. Kalau sampai nggak berhasil, neraka. Nah, jadi monyet mati, nggak aman, nggak ada pikiran apa. Ya, jadi yang berikutnya, yang keberapa berarti? Yang ke-12. Kan kemarin 11 kan? 11 yang wajib. Jadi tambah lagi yang jaiz 1, yaitu Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan alam atau di dalam menetapkan hukum-hukum. Perintah ibadah, perintah sholat, perintah Allah tidak mengambil keuntungan. Insyaallah
Besok kita sambung lagi satu lagi, yaitu perkara jaiz yang lainnya. Allah tidak wajib menciptakan. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub wastur lana urati wa amin irawati wa ghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani iril hillani wa kulli dhi mahabbah ujratin aw suhbah al muslimina ajma' amin Rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli zuli sallam wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tazi suhbi walhamdulil ilahi badi wa danahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.